Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, kami akan kembali melanjutkan perbincangan mengenai perayaan Idul Adha di tengah pandemi COVID-19. Kali ini bersama dengan Ustadz Yusuf Mansur. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz? Sehat, alhamdulillah, mudah-mudahan seluruh pemirsa di seluruh tanah air sehat semua, amin. Amin. Pak Ustadz, perayaan Idul Adha tahun ini terasa berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada pandemi COVID-19. Pak Ustadz melihat bagaimana upaya umat Islam harus memaknai Idul Adha tahun ini di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah bakal banyak yang masuk surga, bakal banyak yang naik derajat, bakal banyak yang berubah hidupnya jadi lebih baik. Kenapa? Karena pada menerima, pada sabar, pada ikhlas, pada syukur. Minimal mereka-mereka yang di PHK, ya. Seiring dengan perjalanan waktu harusnya sekarang udah ikhlas, hati udah sabar. Nah, kalau hati udah ikhlas, udah sabar, insya Allah itu surga. Surganya surga dunia juga. Artinya naik derajat dan bakal diganti oleh Allah. Yang kedua, yang udah juga rada dalam tanda petik pasti, insya Allah saya percaya sebagai baik sangka kita semua, jemaah haji. Iya kan jemaah haji pada nggak berangkat kan? Iya. Karena satu dan lain hal COVID terutama ya. Nah, karena ini sudah juga hitungan bulan sejak tahu bahwa nggak mungkin berangkat, maka insya Allah udah ada rasa ikhlas dan sabar. Nah, karena itu mudah-mudahan jemaah haji juga termasuk calon-calon penghuni surga yang surganya dunia akhirat. Sejak di dunia udah dapat pahalanya. Nah, yang berikutnya Mbak, yang istimewa adalah yang berkurban pada episode kurban tahun ini istimewa karena kurbannya masa-masa susah. Terus yang nerima kurbannya pun juga tambah istimewa karena emang juga lagi susah. Jadi ini menurut saya harus disyukuri gitu bahwa inilah mungkin tahun terbaiknya umat Islam untuk menunjukkan kepada Allah bahwa kita siap menjadi Ibrahim abad ini, kita siap menjadi Ismail abad ini, bahwa mudah-mudahan Allah mengkategorikan kita semua sebagai orang-orang yang percaya, bersyukur, sekaligus kemudian bersabar. Baik, ada banyak hikmah Idul Adha di tengah pandemi seperti ini ya. Ustadz tadi juga melatih keikhlasan, melatih kesabaran. Pak Ustadz, pandemi juga sedikit banyak mempengaruhi semangat berkurban karena kondisi ekonomi yang sedang sulit, tetapi di sisi lain orang-orang yang membutuhkan semakin banyak. Nah, bagaimana Ustadz melihat hal ini? Kita akan bahas nanti Pak Ustadz setelah jeda berikut ini. Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Saya kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz, pandemi tadi saya katakan sedikit banyak mempengaruhi semangat untuk berkurban karena kondisi ekonomi yang sedang sulit, tapi di sisi lain juga makin banyak orang yang membutuhkan. Nah, bagaimana Pak Ustadz melihat hal ini? Saya termasuk yang melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa spirit berkurban itu nggak pernah berkurang di publik muslimah tanah air kita Indonesia. Penghalangnya cuma satu aja Mbak, yakni nggak boleh motong, nggak boleh beramai-ramai, gitu aja sih. Jadi kalau spirit kurbannya mah malah justru umat Islam itu hebat banget, masa-masa beginilah mereka tahu inilah the best time buat kemudian berkurban. Harusnya malah naik gitu. Jadi penghalangnya cuma satu aja, bahwa nggak boleh gegap gempita gitu, nggak boleh baginya berkerumun, nggak boleh motong sendiri di beberapa daerah. Nah, itu yang akan membuat dia jadi turun. Tapi bukan karena spirit atau karena kemampuan. Kalau kemampuan kan orang bisa patungan, bisa apa, segala cara bisa dilakukan. Jadi semangat untuk tetap berkurban, bergotong royong, berbagi itu selalu ada ya, tidak akan luntur karena pandemi COVID-19. Wah, Indonesia mah nomor satu yang gitu-gitu, percaya saya, percaya. Dan saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri kok orang malah benar-benar yakin inilah waktu terbaik gitu, karena orang lagi pada susah gitu. Iya.
Ustadz, selain itu kita juga berbicara soal bagaimana supaya euforia ketika perayaan Idul Adha ini tetap bisa dijaga dengan protokol kesehatan yang baik supaya tidak menjadi penularan COVID-19. Karena kalau kita lihat arus mudik dibandingkan dengan Lebaran Idul Fitri, ini kelihatan nih arus mudik pada saat di Idul Adha, tadi kita pantau di Suramadu itu ramai. Pak Ustadz, jadi bagaimana supaya tidak kebablasan euforia dalam merayakan Idul Adha? Sampai sini sih kayaknya peran pemerintah, Mbak. Sampai sini kelihatannya peran pemerintah untuk kemudian turun random, kemudian ngecek di lapangan gitu ya. Proses pemotongan juga seperti apa kerumunannya gitu. Karena kalau masyarakat mah namanya juga masyarakat. Masyarakat kan kayak anak-anak gitu kan, kayak bocah di rumah gitu. Ketika nggak ada orang tuanya, ya begitu. Ya mau diapain gitu. Oke, jadi harus ada campur lah, tangan dari pemerintah, petugas di lapangan untuk memastikan bahwa pengawasan protokol kesehatan diterapkan dengan baik. Pak Ustadz, selanjutnya banyak yang sedih Pak karena tahun ini tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena pandemi. Apa yang bisa Ustadz sampaikan kepada para calon jemaah haji yang tidak bisa berangkat tahun ini karena pandemi COVID-19? Itu yang saya bilang tadi di awal, bahwa banyak sekali penghuni surga insya Allah ya, dan orang-orang yang kemudian naik derajatnya di masa-masa COVID tahun ini. Kenapa? Ya kita udah lihat dari yang di PHK aja, mudah-mudahan karena udah sekian bulan kan, udah mulai ada, saya ulangi lagi, mulai ada keikhlasan, mulai ada kesabaran, dan insya Allah dengan begitu di surga. Kemudian yang kedua, jemaah haji, karena udah berbulan-bulan juga sejak kepastian tidak berangkat, tentunya sudah ada perasaan ikhlas, perasaan sabar. Nah itulah yang kemudian menurut saya mereka-mereka inilah yang nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan berhak atas surganya Allah karena memang menerima gitu ketetapan dan keputusan Allah. Gitu. Keikhlasan tadi ya, amin. Ustadz, terakhir, bagaimana sebaiknya pelaksanaan sholat Idul Adha besok? Apakah sebaiknya tetap melaksanakan di masjid atau di rumah saja? Ya kalau sekarang kan masyarakat juga sudah mulai terbiasa dengan protokol di masjid kan. Kemarin kapan itu saya main ke salah satu masjid, masjid di Pas Pampres ya. Masjid di Mohaiminur Rais, Masjid Pas Pampres. Itu keren banget malah. Jadi pembatasnya luar biasa, bukan cuman tanda, tapi memang pakai plastik gitu. Jadi jangan diragukan bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha seluruh masjid, insya Allah umat Islam adalah umat yang bertanggung jawab. Mereka akan melaksanakan protokol kesehatan secara mandiri dengan penuh kesadaran, karena mereka juga nggak mau masjidnya ditutup lagi, nggak mau masjidnya kemudian juga nggak dibuka lagi. Jadi saya berani memastikan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala bahwa teman-teman seluruh masjid di seluruh tanah air sepertinya akan benar-benar penuh tanggung jawab melaksanakan protokol safety COVID-19, insya Allah. Amin. Baik. Terima kasih Ustadz Yusuf Mansur telah berbagi bersama kami di Prime Talk hari ini.